Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Herman S2. Baik, pada acara hari ini atau kegiatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu informasi penjualan pertanian, yaitu pengendalian beberapa jenis hama. Nah, apa saja hamanya? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia materi kita pada acara kali ini, yaitu hama tikus dan pengendaliannya. Biasanya hama tikus ini menyerang beberapa tanaman biji-bijian karena sesuai dengan karakter tikus itu sendiri yaitu mempunyai gigi penggigit. Nah, kita next saja. Tikus merupakan salah satu hama utama pada tanaman padi karena sangat disenangi untuk tanaman padi itu sendiri. Karakter tanaman padi yang demikian pendek, kemudian mudah lunak akan menjadi sasaran empuk bagi tikus. Kemudian pengendaliannya sendiri masih secara individu, yaitu para petani itu sendiri yang mengendalikan. Misalnya di sawah blok A, kemudian di situ dikendalikan oleh petani si A, maka belum tentu nanti di blok C oleh petani si C akan dikendalikan. Jadi butuh beberapa teknis yang dapat sekiranya membantu untuk mengendalikan hama ini. Kemudian pengendalian hama ini umumnya terlambat penanganannya, yaitu tentunya kalau pada tanaman padi pasti sejak awal tanam karena awal tanam itu bibit yang diperlukan atau yang ditanam masih kecil, sehingga rentan terhadap serangan hama ini. Nah, selanjutnya perilaku dan perkembangbiakan tikus. Kita tahu sendiri tikus itu sangat menyenangi di semak-semak atau di ladang yang penuh belukar, kemudian di situ banyak rongga-rongga. Nah, juga dapat di pematang. Pematang itu seperti pinggiran sawah, jalan sawah termasuk juga, dan kemudian tanggul-tanggul kecil. Di situ akan disenangi oleh tikus ini. Berikut adalah siklus hidup dari hewan yang bernama tikus Dapat kita lihat peranakan pertama rata-rata beranak 6-18 ekor. Bisa dibayangkan 6-18 ekor. Ini adalah anakan yang pertama. Nah, kemudian pada peranakan kedua sampai dengan ke-6, sekali lagi peranakan kedua sampai dengan ke-6, rata-rata itu 6-8 ekor. Lalu peranakan ke-7, 2 ekor, dengan jarak waktu, sekali lagi dengan jarak waktu, peranakan 30-50 ekor apabila kondisi sangat optimal. Jadi di sini peranakan pertama sampai dengan peranakan, jadi sekali lagi peranakan ke-7, 2 ekor, dengan jarak waktu peranakan 30-50 ekor apabila kondisi sangat optimal. Nah, bisa dilihat sendiri satu kali siklus hidup hewan tikus ini, anakan pertama itu hanya butuh 20-30 hari. Jadi nggak sampai 1 bulan. Antara 20-30 hari, sekitar 1 bulan lah, seperti itu. Itu sudah menelurkan anak yang pertama, peranakan yang pertama. Dapat dibayangkan jika
satu kali musim tanam padi yang berkisar hanya 4 bulan saja, maka anakan pertama, anakan kedua, kemudian sudah punya anak lagi, yang ketiga ini sudah tidak bisa dihitung ya, berapa banyaknya. Jika di situ tikus ini sangat mudah untuk berkembang biak atau sangat nyaman dengan tempatnya ya, seperti itu. Nah, ini untuk siklus hidup tanaman, siklus hidup hewan. Nah, ini untuk siklus hidup tikus sendiri. Nah, berikut ini pengendalian kunci suksesnya untuk hama tikus. Yang pertama adalah secara dini. Kita tahu tikus sendiri seperti siklus hidupnya yang tadi kan, dengan sangat cepat waktunya akan berkembang biak dengan sangat banyak, maka secara dini harus segera dikendalikan. Selain secara dini, secara massal, kemudian serentak dan terus-menerus. Kunci ini harusnya bisa diterapkan di masing-masing petani agar bisa mengendalikan hama tikus ini di ladang mereka masing-masing, seperti itu. Nah, sebenarnya musuh tikus sendiri ada musuh alami, yakni yang pertama adalah burung hantu. Burung hantu adalah salah satu musuh alami untuk hama tikus. Yang kedua, ular. Jika kedua musuh alami ini dapat dikondisikan jumlahnya di alam, tentu kita akan bisa mengendalikan tikus ini seperti itu. Nah, selanjutnya secara kimia tentu dengan beberapa obat-obatan racun yang dapat diberikan sesuai dengan dosis masing-masing yang sudah ada pada kemasan masing-masing obatnya, seperti itu. Yang terakhir yaitu secara mekanis atau manual, bisa berupa ditangkapi satu-satu, kemudian juga perangkap tikus yang bisa kita buat sendiri. Itu merupakan salah satu contoh-contoh untuk mengendalikan hama tikus. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.